Halo anak-anak, kembali lagi di pelajaran agama. Kali ini kita akan masuk di pembelajaran yang ke-8, yaitu di halaman 74. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ngambil sikap berdoa yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami masih boleh belajar bersama. Tuhan terus pimpin kami, berikan kami konsentrasi, serta berikan kami kesehatan untuk kami boleh belajar dengan baik. Kami menyerahkan waktu belajar kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk di pokok bahasan yang kelima mengenai nilai-nilai Kristiani. Nah, tujuan pembelajaran kita yang ke-8 ini adalah yang pertama, murid mengenal kehidupan keluarga melalui tokoh-tokoh Alkitab. Yang kedua, murid menyayangi keluarga yang Tuhan berikan. Yang ketiga, murid tidak memaksakan keinginan yang bukan miliknya. Dan yang keempat, murid tidak boleh berbohong. Ini merupakan tujuan pelajaran yang ke-8 ini. Masuk di pelajaran yang ke-8, menyayangi keluarga. Tentunya anak-anak semua pasti menyayangi keluarga yang ada di rumah, bukan? Kali ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Check it out. Pelajaran kita kali ini diambil dari kisah yang ada di Alkitab, yaitu tepat di Kejadian pasal yang ke-25 dan Kejadian pasal yang ke-27, yaitu mengenai Esau dan Yakob. Anak-anak pasti penasaran mengenai kedua tokoh ini, bukan? Kita akan belajar bersama-sama mengenai Esau dan Yakub. Oke? Pada waktu itu, hamba Abraham bernama Eliezer telah berhasil menemukan calon istri untuk Pak Ishak. Ishak ini merupakan anak dari Abraham. Pak Ishak menyambut Bu Ribka dengan sukacita. Kemudian mereka tinggal bersama di tanah Negeb. Tetapi setelah menikah dengan Pak Ishak, hati Bu Ribka menjadi sedih karena belum bisa mempunyai anak. Selama 20 tahun mereka belum dikaruniai anak. Hati Ibu Ribka menjadi sangat sedih. Karena Pak Ishak adalah orang yang taat kepada Tuhan, Pak Ishak pun berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau memberikan mereka anak. Pak Ishak berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan boleh memberikan mereka anak meskipun usia mereka pada saat itu sudah tidak muda lagi. Akhirnya Tuhan menjawab doa dari Pak Ishak, yaitu Bu Ribka menjadi hamil. Ternyata Tuhan memberikan mukjizat kepada Ibu Ribka. Tuhan memberikan 2 anak kembar di dalam perutnya Ibu Ribka. Anak kembar adalah anak yang lahir dari kehamilan dengan lebih dari 1 bayi. Setelah 9 bulan Ibu Ribka mengandung, kemudian lahirlah anak kembar tersebut. Anak pertama diberi nama Esau dan anak yang kedua diberi nama Yakub. Esau tumbuh menjadi yang dewasa. Esau suka berburu dan Esau suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub tumbuh menjadi dewasa. Yakub suka memasak dan Yakub suka tinggal di kemah. Kemah itu merupakan tempat tinggal mereka pada saat itu. Esau, anak pertama dari bapak Ishak, itu pandai berburu binatang di hutan. Ishak, ayahnya senang sekali makan binatang buruan dari Esau. Sedangkan Yakub senang berada di rumah bersama ibunya. Yakub adalah seorang anak yang tenang dan senang di rumah. Suatu hari, Yakub sedang memasak kacang merah. Sedangkan Esau pulang berburu dan kelihatan sangat lelah. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah," kata Esau. Tetapi Yakub menjawab, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Lalu Esau menjawab, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Bersumpahlah dahulu kepadaku," kata Yakub. Lalu Esau bersumpah kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya itu kepada adiknya.
Yakub akan memberi makanan jika Esau mau menukarnya dengan cara Yakub menjadi kakaknya. Bayangin anak-anak, dia memberikan saudaranya sesuatu tapi dia pengen sesuatu dari saudaranya dan menukarnya. Yang adik menjadi kakak, yang kakak menjadi adik. Yakub akhirnya memberikan roti dan masakan kacang merah kepada Esau abangnya. Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau tidak berpikir panjang. Yang penting Esau pada saat itu mendapat roti dan kacang merah dari adiknya. Suatu hari Pak Ishak sudah tua dan matanya kabur. Dia memanggil Esau dan akan memberikan doa berkat. Semakin bertambah hari, semakin bertambah pula usia dari kedua orang tuanya, yaitu Ishak dan Ribka, semakin tua dan tidak dapat melihat dengan jelas. Ishak berencana memberkati Esau dan diberitahukannya rencana ini kepada Esau. Bergembiralah hati Esau, namun Esau harus berburu lagi. Ishak ingin makan hasil buruan Esau, lalu pergilah Esau ke hutan untuk berburu. Setelah Esau pergi berburu, ibu Ribka menyuruh anaknya Yakub menyamar sebagai Esau untuk pergi ke hadapan ayahnya. Diam-diam Yakub datang pada ayahnya karena disuruh oleh ibunya. Yakub membohongi ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau abangnya. Yakub memakai jubah berbulu untuk membohongi ayahnya. Ia ingin memperoleh berkat yang bukan miliknya. Ishak tidak bisa melihat dengan jelas. Jelas-jelaslah bapaknya itu tertipu dan memberkati Yakub. Yakub memperoleh berkat-berkat Esau dengan cara berbohong. Ketika Yakub yang menyamar sudah keluar, lalu masuklah Esau yang membawa makanan dari buruannya yang sudah ia masak untuk dibawa ke hadapan ayahnya. Pak Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Dan Pak Ishak terkejut karena dia adalah Esau. Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipunya dan Yakub telah mengambil doa berkat dari Esau. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Esau menjadi sangat marah kepada adiknya Yakub dan akan mencari adiknya itu sampai ia menemukannya. Anak-anak semua, dari pelajaran kita hari ini, kita dapat belajar bahwa kita harus menyayangi keluarga yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita tidak boleh memaksakan keinginan yang bukan milik kita. Kita juga tidak boleh berbohong. Walaupun itu berbohong demi kebaikan, tidak ada yang namanya dosa kecil dan dosa besar. Itu semua berdosa di hadapan Tuhan. Nah, tugas kalian hari ini adalah yang pertama, gunting dan urutkanlah ayat hafalan yang ada di buku kalian, yaitu di halaman 79. Lalu susun dan tempelkan pada gambar yang ada di halaman 81. Digunting lalu disusun dan ditempelkan. Dan yang kedua, kalian mengerjakan soal yang ada di halaman 82, yaitu soal evaluasi. Ada soal pilihan ganda dan ada juga soal esainya. Jangan lupa dipoto dan dikumpulkan di Google Classroom-nya masing-masing ya. Semangat. Oke? God bless you. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Mister sediakan video mengenai Esau dan Yakub. Anak-anak boleh menontonnya dengan baik dan Mister harap kalian bisa memahami, baik itu melalui yang pembelajaran yang Mister berikan dan video yang sudah Mister berikan ini. Silakan ditonton dengan baik ya. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya.
Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya. Berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku. Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya.
Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya